Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai cara membuat surat somasi atau teguran. Adapun definisi dari somasi itu sendiri yaitu somasi adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya wan prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum. Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan kerana hukum. Kemudian, poin apa saja yang harus ada dalam surat somasi dan bagaimana cara menyampaikannya? Yang pertama, somasi harus disertai identitas pengirim dengan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Selain itu, somasi juga harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Ketiga, uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. 4. Tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Kelima, tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Kemudian berikut adalah contoh dokumen file yang telah saya buat. Bahwasanya dalam membuat surat somasi itu yang pertama harus ada kop surat yang terdiri dari nama lembaga firma hukum dan juga alamat di mana lembaga firma hukum itu berada. Dapat kita lihat di sini bahwasanya Rifa and Partners Law Office itu beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 17 Kota Bandung. Kemudian pada kolom kedua dapat kita lihat terdapat tempat dan juga tanggal pembuatan surat somasi ataupun penerbitan surat somasi. Dengan dicantumkannya ini dilakukan untuk mengetahui kapan dan di mana surat somasi ini dibuat. Dapat kita lihat somasi ini dibuat di Bandung pada tanggal 14 April 2023. Kemudian pada kolom ketiga ini terdapat adanya nomor, perihal, dan juga lampiran. Dengan adanya nomor ini tuh berguna memudahkan pengaturan penyimpanan dan penemuan dokumen ini jika suatu saat dokumen ini tuh dibutuhkan kembali. Kemudian terdapat perihal yang mana berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat somasi tentang pokok dalam surat ini, di mana mengenai somasi ataupun teguran. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Lampiran ini berisikan lampiran-lampiran dokumen yang diperlukan sebagai pendukung dalam surat somasi ini. Kemudian pada kolom keempat, dapat dilihat ada nama penerima dan alamat surat somasi ditujukan, di mana ini diberikan kepada pihak yang diberikan tegurannya itu kepada Direktur Utama PT YS Jaya Sentosa yang beralamatkan di Jalan Budi Utomo nomor 11 RT 8 RW 5 Kota Bandung. Kemudian pada kolom kelima ini dapat kita lihat ini tuh merupakan identitas dari pembuat surat somasi atau pihak yang memberikan somasi. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa surat somasi ini dibuat ataupun diberikan oleh kuasa hukum yang mana ini merupakan pembuat surat somasi sekaligus yang memberikan surat somasi, kemudian adanya pencantuman alamat di mana kantor atau lembaga firma hukum ini berada. Kemudian pada kolom ke-6, kita diharuskan menguraikan dengan singkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan hal yang harus dilakukan oleh pihak yang diberikan teguran, karena yang diberikan teguran itu atas nama Direktur Utama PT YS Jaya Sentosa. Dalam pembuatan kolom ke-6 ini diharapkan teman-teman bisa melakukannya dengan singkat, tidak terkesan bertele-tele dan runtun sesuai dengan jalan cerita yang sesungguhnya. Sehingga penerima somasi bisa memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan. Kemudian pada kolom ke-7
Ini merupakan pencantuman tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penerima surat somasi, sesuai dengan tenggat waktu pemenuhan yang diberikan, sebagaimana di atas itu dijelaskan pada poin kelima, pada bagian penguraian singkat permasalahan, dikatakan, di sini dapat kita lihat bahwasanya pada poin kelima itu dikatakan, penyelesaian surat somasi ini dapat dilakukan dalam tenggat waktu 3 kali 24 jam. Maka apabila tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, maka klien melalui kuasa hukum akan menempuh permasalahan secara hukum, baik itu pidana maupun perdata. Kemudian pada kolom ke-8 dapat kita lihat ini merupakan bagian penutup. Biasanya akan disebutkan seperti berikut ini. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir itu kolom ke-9, ini merupakan tanda tangan dengan kuasa hukum. Dapat kita lihat di sini atas nama Rifa Nur Azizah SHMH sebagai yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat somasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.